Ketika manusia berada di dunia, manusia berbohong. Karena manusia dengan kebohongannya berharap untuk terhindar dari amarah bahaya. Atau manusia dengan kebohongannya, manusia bisa mendapatkan manfaat. Adapun kelak manusia di hari kemudian, manusia itu berbohong. Kebohongan itu tidak akan dapat memberikan manfaat. Kebohongan itu tidak akan dapat menyelamatkan dia dari siksaan Allah yang pedih. Maka tidak ada manfaat pada saat manusia itu berbohong kelak di hari kemudian. Jadi ayat ini ingin menjelaskan bahwa manusia itu memiliki beberapa tempat, memiliki beberapa pos ketika mereka dihisab. Cara dari tempat-tempat itu memiliki perbedaan untuk memproses manusia atau untuk menghisab manusia. Ada di antara tempat itu manusia berbuat sesuatu tidak disaksikan oleh kedua tangan dan kedua kakinya. Jika manusia berbohong, sebagaimana dahulu kala di alam dunia manusia berbohong, kebohongan tersebut bisa memberikan manfaat. Padahal kebohongan kelak di hari kemudian tidak akan bisa memberikan manfaat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atas segala sesuatu. Nah, istahwadha alaihimus syaitanu wa ansahum zikrallah. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Setan mengajak manusia. Ajakan syaitan ini berupa keinginan hawa nafsu. Yang mana ajakan tersebut mempengaruhi manusia supaya manusia melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan salah. Dan ketika manusia dipengaruhi, diajak oleh syaitan yang berupa keinginan hawa nafsu, manusia menerima ajakan tersebut. Sehingga manusia buta dari kebenaran. Dan ajakan itu sendiri mengendalikan manusia ke tempat kesesatan. Nah, lidah waqala da'athum syayatinul ahwa wal aghrad ila dhalal. Jadi syaitan yang berupa hawa nafsu, syaitan yang berupa keinginan mengajak manusia supaya manusia melakukan perbuatan dosa. Syaitan hanya mempengaruhi. Tapi yang mengabulkan, yang menentukan pilihan adalah manusia. Setelah manusia terpengaruh, maka manusia itu tidak lagi bisa membedakan yang benar dari yang salah. Sehingga manusia jauh dari kebenaran. Dan manusia ketika itu dalam keadaan tersesat. Ulaika hizbus syaitani ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Mengapa? Karena seseorang ketika menyerahkan urusannya kepada syaitan, maka syaitan akan mengendalikan dia supaya manusia dalam keadaan terpuruk,
supaya manusia terjerumus, supaya manusia ketika itu berada di lembah kehancuran, cepat atau lambat. Hatta walau tasallaha bidzarrati wasyawarih. Manusia ketika terpedaya oleh ajakan syaitan dan manusia dalam keadaan terperangkap serta manusia berada di lembah kehancuran, tidak berbeda. Manusia dia bersenjata atau tidak bersenjata. Walaupun dia memiliki senjata misil dan nuklir sekalipun, apabila dia sudah dipengaruhi oleh syaitan, maka dia akan berada di lembah kehancuran. Dia akan terpuruk. Dia akan bergelimang dengan perbuatan salah dan dosa. Bagi yang mengendalikan dirinya untuk syaitan, syaitan ini berupa apa di dalam diri manusia? Berupa ajakan hawa nafsu. Syaitan ini berupa apa dalam diri manusia? Al-adrat. Manusia selalu memiliki keinginan yang tidak mengenal batas. Maka ketika itu manusia pasti setelah dikuasai oleh hawa nafsunya dan dikuasai oleh keinginannya, akan terjerumus pada kejahatan, melakukan dosa, melakukan keburukan. Dan ketika itu manusia menemukan dirinya dalam kebinasaan. Apakah manusia ketika itu dia berangan-angan? Tentunya mustahil. Manusia ketika terperangkap dan manusia berada di lembah kehancuran, maka manusia cepat atau lambat manusia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.